Oleh karena itu, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi tebu, tidak menjadi bambu. Dimanapun ditanam, tidak membuat tanah menjadi tandus, tetapi selalu membuat tanah semakin subur. Beda dengan bambu, di mana bambu ditanam pasti ya sepeninggalnya bambu maka tanah itu menjadi tandus. Kan ada orang yang bawanya begitu. Dimanapun dia tinggal selalu membuat huru hara, selalu membuat destruktif, selalu membuat kehancuran, selalu menciptakan situasi yang tidak aman. Ada nggak orang kayak gitu? Ada apa banyak? Orang yang semacam ini datangnya pasti disesali, perginya pasti disyukuri. Jadi kalau kita itu ya dalam sebuah komunitas, datangnya disesali, perginya disyukuri, udah jelas ya. Jangan mikirin akhirat selamat, apalagi mikirin surga. Apalagi memimpikan surga. Stop memimpikan surga. Karena di dunia saja sudah tidak dibutuhkan banyak orang kok. Datangnya disesali, perginya justru disyukuri. Tapi kalau orang setipe tebu, datangnya pasti disyukuri, perginya disesali. Bahkan ketika dia meninggal, pasti ya ada ribuan orang yang merasa kehilangan dengan jasa-jasanya, merasa kehilangan dengan energinya, merasa kehilangan dengan cinta kasihnya, merasa kehilangan dengan keteladanannya. Atau paling tidak orang sedih lah ditinggalkan oleh dia. Itu sebetulnya kajian kita hari ini. Oleh karena itu, kajian kita hari ini saya beri judul menyadari ya padang arafah hakikat dalam diri. Karena itu yang akan membangun kita menjadi tebu. Menyadari padang arafah dalam diri. Saya tidak cerita padang arafah yang di luar diri. Itu mah sudah pada tahu. Dan tidak bisa dijelaskan, itu cuma segitu-gitunya. Gak ada yang perlu dijelaskan di sana. Tapi saya akan berbicara tentang menyadari adanya padang arafah dalam diri. Dan ini kalau digali luar biasa. Nanti kita akan jelaskan dengan menggunakan ayat-ayat dari kitab suci. Nah, pertanyaan yang paling awal yang ingin saya sampaikan supaya kita memiliki kesamaan persepsi, kita bicara dulu tentang padang arafah. Kan ada dua kata, ada padang, ada arafah. Padang ternyata dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak mau ngelantur. Jadi saya tanya kamus bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, padang itu artinya ternyata tanah datar yang luas. Itu padang. Atau disebut juga padang itu lapangan. Ada dua terminologi yang berbeda. Kalau orang Sumatera Barat bilang padang itu sama seperti dalam kamus bahasa Indonesia. Artinya adalah lapangan, artinya adalah luas. Tetapi ada yang berbeda, terutama dalam bahasa Sunda. Di dalam bahasa Sunda ternyata padang memiliki terminologi yang berbeda. Padang artinya adalah terang. Padang artinya adalah caang. Beda kan? Beda kan? Beda ya. Nah, saya tidak akan ya membuat kontradiktif. Tetapi saya akan mengambil dua-duanya. Bisa diartikan luas tanpa batas, padang itu bisa diartikan juga caang atau terang. Nah, kalau diartikan caang atau terang, nah kalau caang, terang itu pasti ada kaitannya dengan cahaya, bukan? Ada kaitan dengan cahaya.
Lalu kenapa kata padang ini banyak dipakai? Padang mahsyar. Dipakai juga kata padang. Padang Arafah. Nah, ini saya sangat kagum ya dengan leluhur kita yang menggandengkan kata padang dengan kata lain yang memiliki arti yang semakin dalam. Ini kita belajar etimologi dulu nih, belajar bahasa dulu. Jadi padang bisa berarti luas, padang bisa berarti caang, terang. Setiap kata terang pasti berhubungan dengan cahaya. Paham ya? Oke. Itu padang. Yang kedua Arafah. Arafah itu asli bahasa Quran. Artinya adalah mengenal. Artinya adalah pengenalan. Makanya ada ilmu namanya ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat dari kata dasar Arafah. Jadi ilmu ma'rifat itu sering diterjemahkan sebagai ilmu mengenal. Nah, ma'rifat saja nggak ada artinya kalau tidak digandengkan. Begitu digandengkan dengan Allah, namanya jadi ma'rifatullah. Jelas, yang ingin dikenal adalah Allah. Jadi sebenarnya kata ma'rifat itu nggak punya arti apa-apa kalau belum digandengkan dengan objeknya. Begitu orang mengatakan ma'rifatullah, yang mau dikenal adalah Allah. Ma'rifatul Rasul, yang mau dikenal adalah Rasul. Ma'rifatul alam, yang mau dikenal adalah alam. Ma'rifatul nas, yang mau dikenal adalah diri. Tergantung kita mau memakrifati atau mengarafi, ya, atau mengenali apa. Tergantung. Nah, makanya banyak orang yang salah paham. Begitu mengatakan ma'rifat, oh itu namanya ilmu mengenal Tuhan. Tidak, kalau belum digandengkan dengan objeknya. Kalau sudah digandengkan dengan objeknya jadi ma'rifatullah, berarti ilmu mengenal Tuhan. Jadi kata dasarnya sebetulnya adalah Arafah. Arafah itu artinya adalah mengenal. Nah, kata Arafah ini yang paling dasar saya temukan di sebuah diskusi. Jadi ada sebuah diskusi yang berbunyi seperti ini. Jadi hadis kursi itu hadis yang langsung dari Allah, tetapi diturunkan kepada para suci, para rasul. Nah, itu bukan dari mulutnya para rasul, langsung dari Allah. Maka nilainya hadis kursi itu mendekati nilainya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci. Sehingga kalau berbicara hadis kursi biasanya secara hukum memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar hadis yang biasa. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Nah, ini kalau hadis kursi itu Allah berfirman, tapi kalau hadis biasa Rasulullah bersabda. Beda ya. Hadis kursi itu Allah berfirman. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, firmannya seperti ini. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa. Nah, ada kata Arafah lagi di situ. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, karena beliau ingin dikenal. Nah, kata ingin dalam bahasa hadis kursi digunakan wa ahbabtu. Ahbab itu artinya cinta sebetulnya. Cinta itu rindu sebetulnya. Jadi kalau diterjemahkan lebih dasar lagi, Allah menciptakan alam semesta ini karena rindu untuk dikenal. Rindu untuk dikenal, bukan sekedar ingin, rindu. Nah, beda rindu dengan ingin. Karena kata yang dipakai adalah wa ahbabtu, rindu untuk dikenal. Jadi sekarang kita tahu bahwa alam semesta ini tercipta cuma satu tujuan, karena Allah ingin dikenal. Nah, dari semua bagian alam semesta ada namanya manusia. Berarti kalau begitu Allah menciptakan manusia pun satu tujuannya. Karena dengan menciptakan manusia Allah ingin dikenal.
Paham ya?